Oke, baik. Sekarang kita masuk pada reaksi penggaraman yang kedua. Pada reaksi penggaraman yang kedua, itu adalah suatu senyawa yang tergolong oksida asam, oksida basah. Nah, oksida basah yang jika akan bereaksi dengan asam. Nah, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang tergolong garam dan air. Nah, dan air adalah H2O, ya kan? Nah, oksida asam dan oksida basa dan asam ini merupakan suatu reaksi yang dia juga tanpa syarat. Selama asam dan basa itu dia selalu tanpa syarat. Ya, dia selalu tanpa syarat ya. Nah, oke. Nah, apa namanya? Sorry. Nah, lalu ini untuk oksida basa di situ contoh yang pertamanya adalah CaO. Nah, plus HCl. Hasilnya menjadi apa? Bagaimana cara mereaksikan? Nah, untuk oksida basa, CaO ini termasuk oksida basa. Kenapa? Satu unsur dengan oksigen. Satu unsur yang berkaitan dengan oksigen, dia adalah unsur logam. Nah, sebetulnya kalau kalian misalkan bingung, ini logam atau non logam, lihat aja pasangannya. Yang penting kalian tahu ini adalah oksida basa. Oh, ini adalah ini yang penting kalian tahu adalah senyawa oksida maksudnya. Oh, ini adalah senyawa oksida. Tahu dari mana senyawa oksida? Satu unsur dengan O. Nah, ini oksida basa apa oksida asam ya? Lihat aja pasangannya. Oh, HCl. HCl kan asam. Oh, ini pasti basa. Asam nggak mungkin reaksi sama asam, basa nggak mungkin reaksi sama basa. Kalau oksida ini bereaksi dengan asam, pasti dia oksida basa. Pasti itu. Oke? Nah, itu cara tahunya. Nggak usah repot-repot untuk mengetahui bahwa dia logam atau non logam. Nah, untuk mereaksikannya, triknya adalah untuk oksida basa, nah, namanya adalah basa. Basa itu kan identik dengan OH kan? Nah, kamu ambil pada bagian Ca-nya. Ya, ambil bagian Ca-nya. Ca-nya itu kan adalah Ca2 plus kan? Nah, gabungkan, ambil depannya. Yang O-nya itu menjadi jadikan OH-. Nah, HCl, H plus dan Cl-. Nah, maka Ca akan tukar pasangan dengan Cl, akan bergabung dengan Cl, H akan gabung dengan OH-. Nah, jadilah merupakan suatu senyawa yaitu CaCl2 plus H2O. Tinggal disetarakan, langkah kedua adalah setarakan, di sini dapat koefisien 2. Nah, CaO, semua oksida basa itu selalu berwujud solid. Semua asam, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia berwujud aki. CaCl2, nah kita bisa lihatnya dari garam klorida. Nah, garam klorida merupakan garam halida. Golongan 7A bukan? Nah, golongan 7A. Nah, berarti dia sebagai garam halida, depannya adalah Ca. Ca ini tidak masuk dalam pengecualian pada garam halida, maka dia termasuk garam yang mudah larut, aki. Dan H2O wujudnya adalah liquid. Oke, ini ya untuk contoh yang kedua. Nah, itu sudah ada di bukumu, saya tinggal menjelaskan saja. Oke, ini untuk reaksi yang kedua. Contohnya cukup satu aja ya, cukup ya. Nah, sekarang saya lanjut untuk reaksi yang ketiga. Nah, reaksi yang ketiga adalah oksida asam yang akan bereaksi dengan basa. Nah, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang tergolong garam, nah, dan air. Nah, senyawa oksida asam jika bereaksi dengan basa tergolong jenis reaksi penggaraman yang tidak bersyarat. Ya, sebetulnya untuk ngafalkannya gampang sih. Selama ada kata asam yang reaksi sama basa, itu dia nggak pernah bersyarat dia. Ya, dia nggak pernah bersyarat, dia selalu tanpa syarat. Nah, di situ contohnya adalah yang pertama adalah SO2 plus NaOH. Nah, jadi ada 2 NaOH itu duanya kan koefisiennya nggak tahu ya. Nah,
Di sini bagaimana SO2 dengan NaOH kok bisa jadi Na2SO3? Nah, bagaimana dia bisa jadi Na2SO3? Nah, begini. Untuk oksida asam, ini kok tahu kalau oksida asam? Nah, kita hanya perlu tahu apa? Oh, ini adalah senyawa oksida, bukan? Ini adalah senyawa oksida. Tahu dari mana senyawa oksida? Satu unsur dengan O. Lalu senyawa oksida ini bereaksi dengan basa. Ada OH-nya berarti basa. Oh, berarti dia adalah oksida asam. Nah, bagaimana cara memperlakukan atau triknya oksida asam? Beda lagi dengan oksida basa tadi. Nah, untuk triknya untuk oksida asam, di situ tertulis di buku BKSmu halaman 5 atas. Yang tertulis di situ adalah tips jitu. Oke. Di situ tertulis apa? Semua oksida asam sebelum reaksi tambahkan dengan 1 molekul H2O. Kecuali PASSB, B dan BI tambahkan dengan 3 molekul air. Nah, ini adalah maksudnya begini. Nah, maksudnya begini. SO2 itu kalau kita ionkan langsung, dia nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak ada reaksi pengionan dari SO2 itu nggak ada. Nah, lalu kita tulis di buram. Nah, SO2, oksida asam. Nah, lalu semua oksida asam kita tambahkan dengan 1 molekul air, kecuali kalau depannya dari yang berpasangan dengan oksigen ini adalah PASSB dan B dan BI itu ditambahkan dengan 1 molekul H2O. Kalau PASSB, B dan BI ditambahkan 3 molekul air. Nah, ini dijumlahkan seperti menjumlahkan bilangan matematika begitu aja. Nah, H selalu di depan, hanya 2. Selain H dan O di tengah, S, nah, O-nya 3. Berarti apa? SO2 ini, nah, SO2 ini boleh kita anggap sebagai sebetulnya dia adalah H2SO3 atau asam sulfit. Nah, barulah H2SO3 ini yang kita ionkan. Kalau kita ionkan dia jadi apa? Jadi H plus sama SO3 2-. Nah, itu untuk H plus sama SO3 2-. Nah, sekarang untuk NaOH kalau kita ionkan dia jadi apa? Jadi Na plus dan OH-. Sehingga Na plus akan berpasangan dengan SO3 2-, maka jadilah Na2SO3 OH- dengan H plus jadilah H2O. Oke, tinggal kita setarakan Na-nya dapat koefisien 2, Na-nya 2, S-nya 1, O-nya 4, hidrogennya 2. Nah, sudah setara. Nah, tinggal apa? Kita memberikan suatu wujud. Oksida asam wujudnya adalah selalu gas. NaOH, nah NaOH ini dia adalah basa kuat. Semua basa kuat selalu mudah larut, berarti wujudnya adalah aki. Na2SO3 kita bisa lihat dari yang ada di dalam daftar adalah garam alkali Na. Nah, Na ini adalah garam alkali, maka bagaimana? Dia sebagai garam alkali dia adalah mudah larut tanpa syarat, maka wujudnya adalah aki juga. Untuk H2O wujudnya selalu liquid. Nah, ini adalah bagaimana cara mereaksikan untuk oksida asam dengan basa. Nah, saya kasih contoh yang penambahan dengan 3 molekul H2O. Nah, itu misalkan ada senyawa P2O5 plus, nah, plus katakanlah adalah CaOH 2 kali. Nah, oh basa, ini adalah oksida. Oh, oksidanya pasti oksida asam. Maka kalau oksida asam, nah, triknya adalah supaya bisa kita ionkan. Nah, kita tambahkan dengan molekul H2O. Nah, karena oksidanya ini depannya adalah P, ya, maka kita tambahkan dengan 3 molekul H2O. Kita jumlahkan ke bawah seperti ini. Oke. Nah, lalu cara menjumlahkannya. Hidrogen selalu di depan. Hidrogennya ada berapa? 6. Nah, maka H6. P-nya ada 2. Total O-nya ada 8. Maka kalau dijumlahkan H6P2O8. Nah, senyawa ini itu kan kalau dari jumlahnya, angka-angka ini itu kan bisa diseranakan kan? Kalau bisa diseranakan, maka wajib diseranakan. Nah, maka jadilah H3
PO4. Nah, jadi P2O5 ini itu adalah dia sama dalam air, dia sama saja sebagai senyawa H3PO4. Di mana H3PO4 kalau kita ionkan maka jadi H plus sama PO4 3-. Oke. Nah, H plus sama PO4 3-. Nah, untuk CaOH 2 kali kalau kita ionkan jadi Ca2 plus dan OH-. Maka Ca2 plus berpasangan dengan PO4 3-. Jadilah Ca3PO4 2 kali H sama OH. Jadilah H2O. Tinggal kita setarakan. Ca-nya ada 3, kasih koefisien 3. P-nya sudah 2. Hidrogennya ada 6, berarti ini dikasih koefisien 3. Oksigennya 6 tambah 5, 11. 8 tambah 3, 11. Pas, sudah setara. Oke. Nah, lalu kita tulis wujudnya. P2O5, oksida asam, wujudnya selalu gas. CaOH 2 kali, dia basa kuat, berarti dia mudah larut, aki. Ca3PO4, kalau kita lihat dari depan, dia tidak ada di dalam, yaitu kalsium, tidak ada di dalam daftar garam mudah larut. PO4 adalah fosfat, juga tidak ada di dalam daftar garam-garam yang mudah larut. Maka Ca3PO4 2 kali merupakan garam yang sukar larut. H2O wujudnya selalu liquid. Nah, ini adalah reaksi yang ketiga, yaitu adalah untuk reaksi pengaraman oksida asam ditambah dengan basa, jadilah garam dan air. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan. Ini untuk nomor 3, mungkin kalian perlu menambahkan suatu catatan sedikit. Oke, silakan. Saya kasih waktu untuk menambahkan catatan dulu. Jangan sungkan bertanya ya, walaupun ini di-record. Tapi kalau mau tanya, tanya aja, nggak apa-apa ya. Nah, nanti namamu jadi dikenal di kelas-kelas lain nanti ya. Nah, karena online ini kalian satu kelas dengan kelas yang lain rata-rata kalau saya tanya tidak saling mengenal. Kenalnya hanya teman satu kelas. Padahal salah satu keunggulan sekolah di Sinlu ini adalah ya bisa mengenal banyak orang karena siswanya banyaknya. Oke, baik, sudah? Ada yang belum? Kalau belum bisa ngomong? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, saya lanjut dengan reaksi yang keempat. Nah, untuk reaksi yang keempat ya, adalah suatu oksida asam. Nah, suatu oksida asam yang akan bereaksi dengan oksida basa. Nah, maka hanya menghasilkan suatu senyawa garam saja tanpa air. Ya, dia tanpa air. Oke. Nah, lalu untuk oksida asam sama oksida basa akan menghasilkan suatu senyawa garam tanpa air. Nah, selama ada melibatkan
suatu senyawa yang bersifat ada asam dan basanya, maka dia pasti merupakan reaksi tanpa syarat. Oke. Nah, lalu di situ contohnya adalah SO3. Nah, yang bereaksi dengan CaO. Nah, bagaimana cara mereaksikan? Kita gunakan sesuai dengan triknya masing-masing. CaO ini kan adalah oksida basa, bukan? Nah, namanya oksida basa, ambil depannya, berarti ini ibarat sebagai CaOH 2 kali. Nah, yang ion menjadi Ca2 plus dan OH min. Ya, atau tadi bisa langsung pengionan. Oh, ambil Ca, ya kan? Dengan OH min. Boleh, nggak masalah, sama aja. Nah, lalu yang SO3. SO3 berarti yang kita lakukan adalah kita harus tambahkan dengan molekul H2O kan? Nah, ini jadilah H2SO4. Nah, maka kalau ion menjadi H plus dan SO4 2 min. Nah, khusus untuk jika oksida dengan oksida yang diambil itu hanya kation anion untuk yang selain H dengan OH. Maka ini dia jadilah CaSO4. Ya, H dengan OH-nya nggak ada. Ya, jadi yang airnya H dengan OH-nya tidak dipakai. Nah, kebetulan ini juga sudah setara, tinggal ditulis wujud. Nah, wujudnya ini apa? Oksida asam, wujudnya selalu gas. Oksida basa, wujudnya selalu solid. CaSO4. Nah, ini adalah garam yang mudah larut. Kita bisa lihat di dalam daftar garam mudah larut, kita menemukan dia sebagai garam sulfat. Nah, dia sebagai garam sulfat, ya, garam sulfat, Ca ini tidak termasuk pengecualian, bukan? Nah, maka dia merupakan garam yang mudah larut. Nah, ini adalah untuk reaksi untuk oksida asam juga dengan oksida basa akan menghasilkan suatu senyawa garam. Oke? Lalu, cukup ya untuk reaksi keempat ini aja ya. Contohnya, yang kedua contohnya sama kok. Yang berikutnya adalah suatu asam bereaksi dengan amonia. Nah, akan menghasilkan suatu garam amonium. Nah, begini. Di situ contoh yang ada di buku BKS-mu adalah asamnya adalah HCl. Amonia itu adalah NH3. Nah, HCl plus NH3 ini adalah asam. HCl adalah asam. Amonia itu adalah basa lemah. Dia suatu senyawa yang bersifat basa lemah. Selama ada asam dan basa, reaksi ini selalu tanpa syarat. Oke? Nah, cara kerjanya bagaimana? Juga mudah. Pada senyawa asam, ambillah pada bagian anionnya saja. Pada senyawa asam, ambillah pada bagian anionnya saja atau yang bermuatan ion negatif. Nah, maka ini adalah Cl-. Saya ambil ini. NH3 jadikanlah NH4+. Lalu tinggal digabungkan. Maka NH4+ sama Cl- itu menjadi apa? Menjadi NH4Cl. Oke? Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua. Nah, ini saya berikan contoh yang kedua. Nah, supaya lebih jelas. Nah, contoh yang kedua yang ada di buku BKS-mu adalah H2SO4 bereaksi dengan NH3. Nah, H2SO4 adalah asam, NH3 adalah basa lemah, berarti tanpa syarat. Kalau asam dengan amonia, cara kerjanya bagaimana? Pada asam hanya diambil ion negatifnya saja, yaitu SO4 2 min. Pada NH3 dijadikan NH4+. Maka NH4+ dengan SO4 2 min kalau digabung menjadi apa? Menjadi NH4 2 kali SO4. Oke, paham? Nah, tinggal disarakan. Untuk reaksi yang pertama ini kebetulan nggak usah diapa-apain, sudah setara. Lalu tulis wujud. Namanya HCl, asam, selalu mudah larut. Maka wujudnya aki. NH3, wujudnya selalu gas. Menghasilkan garam amonium. Garam amonium itu apapun juga, pasti dia mudah larut. Karena garam amonium terdapat di dalam daftar garam-garam yang mudah larut tanpa pengecualian. Oke. Untuk H2SO4,
dia juga aki karena asam. NH3 dia gas. Untuk NH4 2 kali SO4 karena garam amonium. Berarti dia adalah aki. Oh iya, belum setara ya. Setaranya ini tinggal dikasih koefisien 2. Selesai, sudah setara. Oke, ini adalah merupakan reaksi yang kelima, yaitu masih tanpa syarat asam dengan amonia. Oke, kalau mau menambahkan tulisan sebentar, silakan menambahkan. Nah, saya ngecas laptop saya dulu sebentar ya. Oke, baik. Sudah? Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Yaitu untuk reaksi yang ke-6. Nah, yang ke-6, nah, di bukumu di situ tertulis adalah, di buku BKS-nya tertulis asam 1 bereaksi dengan garam. Nah, diberi nama garam 1, lalu menghasilkan asam 2 plus garam 2. Nah, di sini tertulis asam diberi nomor 1 dan 2 ini untuk menunjukkan apa sih? Untuk menunjukkan bahwa asam ditambah garam akan menghasilkan suatu senyawa yang tergolong asam dan garam juga. Diberi nomor 1 dan 2 itu adalah ya, untuk memberitahukan bahwa asam yang di ruas kiri dengan asam yang di ruas kanan nanti ini senyawanya adalah senyawa yang berbeda. Begitu pula dengan garamnya. Nah, untuk reaksi asam dengan garam, karena ini bukan asam dan basa, ya kan? Maka ini reaksinya adalah reaksi dengan syarat. Nah, syaratnya itu yang ada di buku BKS-mu, ada di bawah itu adalah nomor 1, 2, 3, 4. Nah, tapi saya kategorikan seperti ini. Nanti yang saya pakai 1, 2, 3 saja ya syaratnya ya. Nah, untuk syarat pereaksi. Nah, syarat pereaksi itu adalah syarat yang pertama. Yaitu apa? Kedua pereaksi. Nah, kedua pereaksi harus merupakan saling melarut. Nah, kedua pereaksi merupakan, saya buat pakai bahasa saya sendiri ya, kedua pereaksi merupakan senyawa yang mudah larut. Oke. Yang pertama itulah syarat untuk reaksi. Nah, lalu yang kedua dan tiga itu merupakan syarat untuk produk. Di mana syarat produk itu adalah, di situ tertulis adalah asam yang dihasilkan, gini aja, saya pakai bahasa saya sendiri ya. Nah, jadi syarat untuk produk, salah satu dari produk, nah, salah satu dari produk, nah, merupakan senyawa, nah, senyawa hipotesis. Nah, apa itu senyawa hipotesis? Yang pernah ada di buku BKS-mu halaman 3 itu. Nah, halaman 3 bawah itu merupakan senyawa hipotesis. Senyawa hipotesis adalah merupakan senyawa yang tidak stabil. Oke. Lalu syarat produk yang kedua adalah salah satu dari produk yang dihasilkan merupakan senyawa, nah, merupakan senyawa sukar larut. Nah, merupakan senyawa yang sukar larut. Nah, saya pakai bahasa saya sendiri begini. Jadi, syarat untuk supaya asam dengan garam itu dikatakan betul-betul bisa bereaksi, itu adalah harus memenuhi syarat ini. Syarat bereaksi dan juga syarat produk. Untuk syarat bereaksi adalah kedua bereaksi merupakan senyawa yang mudah larut. Harus. Jadi pereaksinya yang ada, asam dan garam yang ada di ruas kiri, itu harus merupakan senyawa yang mudah larut. Ketika salah satu dari pereaksi
dari asam dan garam ini salah satunya ada yang suka larut, maka reaksi tersebut, nah, reaksi tersebut tidak dapat bereaksi. Ini syarat yang mutlak. Kedua bereaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. Itu syarat bereaksi. Nah, nanti setelah memenuhi syarat bereaksi, lalu kita ionkan. Nah, lalu pura-pura kita ionkan, lalu pura-pura kita tukar juga. Nah, kenapa pura-pura? Karena kita lihat dulu, dia harus memenuhi syarat produk. Di mana syarat dari produk adalah salah satu dari produk yang dihasilkan merupakan senyawa hipotesis atau senyawa yang suka larut. Atau. Jadi 1 dan 2 ini adalah sifatnya adalah atau. Kalau atau berarti apa? Boleh memenuhi salah satu. Oke. Nah, di situ contohnya yang ada di buku BKS-mu adalah yang pertama adalah apa namanya? Di situ adalah HCl yang akan bereaksi dengan AgNO3. Reaksinya ini jadi apa? Oke. Oh, HCl adalah asam. AgNO3 adalah garam. Oh, berarti asam dengan garam. Ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Kedua bereaksi harus mudah larut. Untuk produk, salah satu dari produknya, salah satu saja, ada yang hipotesis ataupun sukar larut. Nah, kita cek dulu apakah dia memenuhi syarat bereaksi. Nah, HCl asam. Asam ini dia mudah larut. Nah, maka simbolnya adalah Ag. AgNO3 kita lihat dari belakang, garam nitrat. Semua garam nitrat itu dia mudah larut. Karena dia mudah larut, Ag. Oh, kedua bereaksi sudah memenuhi syarat untuk bereaksi. Yaitu apa? Kedua bereaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. Ya kan? Nah, berarti boleh kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu apa? Kita ionkan. Pura-pura kita ionkan. HCl kalau kita ionkan jadi H+ dan Cl-. AgNO3 kalau kita ionkan menjadi Ag+ dan NO3-. Nah, maka kita tuker. Nah, tuker. Nah, tukernya jadi apa? Jadi HNO3 sama AgCl. Nah, untuk apakah ini reaksi ini sudah betul-betul HNO3 dan AgCl ini apakah sudah betul-betul dapat terjadi? Kita lihat dulu, kita cek dulu. Dia harus memenuhi syarat untuk produk. Nah, syarat untuk produk apa? Salah satu dari produk adalah yang hipotesis ataupun senyawa suka larut. Nah, untuk senyawa hipotesis dari buku yang ada di buku BKS halaman 3, kalian cukup hafalkan 3 ini aja wis. Ya, nggak usah banyak-banyak wis. Ya, yang pertama adalah H2SO3. Di mana H2SO3 ini merupakan senyawa hipotesis atau merupakan senyawa yang tidak stabil. Kalau senyawa yang tidak stabil itu dia tidak mengion, tapi dia akan pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Menjadi H2O dan SO2. Yang kedua yang Anda hafalkan adalah H2CO3. Ini juga merupakan senyawa hipotesis yang mengurai menjadi H2O plus CO2. Dan satu lagi adalah yang NH4OH yang dia pecah menjadi H2O plus NH3. Nah, jadi kita lihat dari produknya ini. Apakah salah satu dari produk ada 3 senyawa ini? Oh, enggak ada. Berarti syarat pertama enggak memenuhi. Syarat kedua, apakah salah satu dari produk yang dihasilkan ini ada yang suka larut? Kita lihat, kita cek. HNO3, dia asam. Oh, berarti mudah larut. AgCl, garam klorida, garam halida. Ag, termasuk pengecualian. Nah, berarti ini AgCl merupakan senyawa yang suka larut. Loh, memenuhi syarat. Nah, jadi memenuhi syarat kan atau kan syaratnya ini 1 dan 2. Nah, jadi karena dia memenuhi syarat senyawa suka larut, ya sudah. Berarti reaksi ini betul-betul dapat terjadi. Kebetulan ini juga sudah setara, sudah kita tulis wujudnya juga, sudah selesai. Oke. Contoh lagi. Nah, biar lebih jelas. Nah, misalkan ada HCl. Reaksi sama Ba, garamnya saya pakai adalah BaSO4. Oh, HCl itu adalah asam. BaSO4 itu adalah garam.
Oh, berarti ini ada syaratnya wong asam dengan garam. Syaratnya apa? Syarat bereaksi. Kedua bereaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. Oke, kita cek. HCl, oh asam. Asam berarti dia aki. BaSO4 itu apa? Oh, SO4, garam sulfat. Ba ini termasuk dalam pengecualian. Karena Ba masuk dalam pengecualian dalam daftar garam-garam yang mudah larut, maka Ba ini adalah sukar larut. Oke? Oh, padahal syarat reaksinya adalah apa? Kedua reaksi merupakan senyawa yang mudah larut. Salah satu pelarutnya ada yang sukar larut. Nanti bagaimana? Reaksi ini jangan dilanjutkan bahwa apa? HCl dengan BaSO4 itu dia tidak dapat bereaksi. Paham ini? Nah, karena dia sudah tidak memenuhi syarat bereaksi, ya sudah nggak usah dilanjutin, dia nggak bisa bereaksi. Nah, oke. Okay? Nah, itu saya kasih contoh lagi yang ada senyawa hipotesisnya. Oke, nanti nulisnya saya kembali lagi ya. Nah, misalkan gini. HCl. Nah, reaksi sama K2CO3. Hasilnya jadi apakah ini? Oh, HCl adalah asam. K2CO3 ini garam. Oh, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kedua reaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. Nah, HCl adalah asam, berarti aki. K2CO3 kita lihat dari depannya adalah garam alkali. Garam alkali berarti dia mudah larut, aki sama aki. Oh, bereaksi dia. Maksudnya adalah memenuhi syarat bereaksi maksudnya. Belum tentu bereaksi, kita lihat. Nah, maka bisa kita ionkan H plus sama Cl min K2CO3. Jadilah K plus sama CO3 2 min. Nah, kita tukar maka menghasilkan apa? Menghasilkan KCl plus H2CO3. Nah, di mana syarat untuk produk adalah salah satu dari reaksi yang dihasilkan merupakan senyawa hipotesis atau sukar larut. Nah, dari KCl sama H2CO3 kan ada H2CO3. Nah, kan ada H2CO3 yang dia merupakan salah satu senyawa hipotesis. Nah, kalau dia ada senyawa hipotesis seperti ini, H2CO3, nggak boleh kita tulis H2CO3. Maka dihapus lagi. Nah, ditulis apa? Hasil pecahnya, yaitu pecah menjadi H2O dan CO2 untuk H2CO3. Nah, berarti kan dia ada memenuhi syarat kan? Yaitu syarat yang pada bagian salah satu dari produknya harus merupakan senyawa hipotesis. Salah satu aja sudah cukup. Berarti reaksi ini betul-betul bisa terjadi. Maka ini HCl plus K2CO3 jadilah KCl plus H2O dan CO2. Tinggal diberikan suatu wujud. Ini KCl itu aki, mudah larut. H2O itu liquid. CO2 karena dia oksida asam berarti dia adalah gas. Tinggal disetarakan 2KCl. Sudah setara. Oke, ini adalah reaksi yang ke-6. Antara asam dengan garam akan menghasilkan asam dengan garam juga. Ya, kecuali yang senyawa hipotesis ya. Hasilnya bukan garam dengan asam ya, tapi dengan H2O dan CO2 ya. Oke. Silakan ditulis dahulu kalau mau ada informasi yang perlu ditambahkan. Rebecca, halo Rebecca. Halo Rebecca. Rebecca, kemanakah Rebecca ini? Baik, sudah? Ada yang belum? Ini contoh yang hipotesis ya. Silakan tulis dulu sebentar.
Oke, untuk reaksi yang keenam ya. Baik, kalau kalian memahami reaksi keenam, reaksi 7 dan 8 ini mudah. Kenapa? Ya karena sama. Ya, cuman beda jenis nyawanya aja. Reaksi yang ketujuh adalah basa dengan garam. Maka akan menghasilkan suatu senyawa yang tergolong basa dengan garam. Oke. Nah, syaratnya apa? Selama ada basa dengan garam, selama ada garam, syaratnya itu ini merupakan reaksi yang bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya sama dengan reaksi keenam, yaitu apa? Kedua reaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. Lalu produk yang dihasilkan, ya, produk yang dihasilkan itu salah satunya harus merupakan senyawa hipotesis ataupun sukar larut. Rebecca, dari manakah kamu? Dari toilet, Pak. Tadi saya sudah chat. Chat. Kok nggak ada ya di sini? Di sini yang chat yang masuk cuman chatnya Agnes. Bisa kamu screenshot chatnya, kamu snapping tool apa chatnya, kirim ke LAN gitu sebagai bukti. Ya, sebentar ya, Pak. Ya. Kalau sudah ngomong ya, PPK, lakukan sekarang ya itu ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu untuk syaratnya untuk produk. Oke, sama ya dengan yang keenam ya. Nah, contohnya di situ yang ada di buku BKS-mu adalah NaOH ya, plus NH4Cl. Oke. Nah, basa, NaOH adalah basa, NH4Cl adalah garam. Oke. Nah, di sini salah satu karena dia ada syaratnya, di mana salah satu syaratnya untuk syarat reaksi adalah kedua reaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. NaOH itu basa kuat, dia mudah larut, Aki. Ya kan? Lalu NH4Cl, dia juga merupakan garam amonium. Semua garam amonium itu mudah larut, Aki juga. Oh, berarti memenuhi syarat untuk reaksi. Maka bisa kita ionkan dulu. Maka kita ionkan, jadilah Na+ dan OH-. Nah, NH4Cl ion menjadi NH4+ dan Cl-. Kita tukar menjadi, nah kita tukar, kalau kita tukar kation anionnya menjadi NaCl plus NH4OH. Oh, NH4OH. NH4OH ini kan merupakan salah satu jenis senyawa hipotesis. Maka dihapus, nggak boleh ditulis NH4OH. Ditulisnya apa tadi? H2O plus NH3. Kebetulan ini juga semuanya sudah setara, tinggal tulis wujud. NaCl itu dia mudah larut, H2O itu liquid, dan NH3 itu adalah gas. Ini contoh yang pertama untuk reaksi yang ke-7, yaitu basa ditambah dengan garam. Contoh yang kedua, BaOH 2 kali plus ZnCl2. Hasilnya jadi apa? Oh, BaOH basa. ZnCl2 dia adalah garam. Ya kan? Nah, basa dengan garam, ya basa dengan garam berarti ada syarat. Apa syaratnya? Salah satu reaksinya harus merupakan, kok salah satu? Kedua reaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. BaOH adalah garam kuat, basa kuat. Berarti Aki. ZnCl2 dia merupakan garam klorida, garam halida. Zn nggak masuk pengecualian, maka dia juga Aki, mudah larut. Oh, kita ionkan. Jadilah Ba2+ dan juga OH-. ZnCl2 adalah Zn2+ dan Cl-. Nah, maka jadilah BaCl2 plus ZnOH 2 kali. Kalau kita lihat hasilnya, tidak ada yang hipotesis. Tinggal kita lihat, apakah salah satu di antara mereka ada berdua ini ada yang
sukar larut? Kalau iya, berarti dia memenuhi syarat. Kalau sampai tidak memenuhi syarat, dihapus. Hasilnya ini dihapus, lalu ini tinggal dicoret. Ya, tinggal dicoret begini. Oke, kita lihat untuk BaCl2, dia kan mudah larut ya, garam halida. Zat NaOH 2 kali itu basa lemah. Oh, basa lemah, dia sukar larut. Oh, berarti memenuhi syarat. Ya sudah, berarti tinggal kita setarakan. Kebetulan ini juga sudah setara. Ini adalah reaksi yang ke-7, yaitu antara basa dengan garam menghasilkan basa dengan garam. Oke, nah silakan dicatat dahulu. Gimana Rebecca? Bukti chatnya sudah bisa dikirimkan ke saya, Rebecca? Iya, Pak, bentar ya. Lakukan itu sekarang dulu ya, Rebecca. Belum, Rebecca? Halo, Rebecca? Rebecca bisa jawab saya kah? Halo. Iya. Halo, Rebecca? Ini saya sudah kirim, Pak. Di mana? Di LAN atau di mana? Iya. Kok belum masuk ya ke LAN saya ya? Kamu kirim di LAN saya atau WA saya? Coba saya kirim WA ya, Pak, bentar. Oke, di LAN nggak masuk ya? Oke, ya untuk reaksi yang ke-7 ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk reaksi yang ke-8. Ke-8 adalah suatu jenis bereaksi garam, itu dia dapat bereaksi dengan jenis bereaksi garam, menghasilkan suatu senyawa yang tergolong garam dan juga tergolong garam. Nah, reaksi ini juga merupakan reaksi yang bersyarat. Nah, reaksi ini juga merupakan reaksi yang bersyarat. Nah, syaratnya apa? Sama. Salah satu bereaksi. Kok salah satu terus? Kedua bereaksi harus merupakan senyawa yang mudah larut. Lalu untuk produknya adalah salah satu dari produk yang dihasilkan merupakan senyawa yang tidak stabil atau hipotesis, serta salah satunya harus ada merupakan senyawa yang sukar larut. Oke, nah contohnya di situ adalah contoh yang pertama AgNO3 plus NaCl. Nah, oh AgNO3 itu dia Ag, NaCl juga Ag. Nah, maka kita ionkan jadi Ag plus dan NO3 min, NaCl itu jadi Na plus dan Cl min. Nah, jadilah senyawa NaNO3 plus AgCl. Nah, kalau kita lihat AgCl ini merupakan sukar larut atau solid. Berarti dia sudah memenuhi syarat. NaNO3 itu dia Ag. Kebetulan ini juga sudah setara. Ya, jadi untuk reaksi yang garam dengan garam itu sama ya syaratnya dengan 678 ya. Jadi walaupun di situ di buku BKS tertulis satu-satu semuanya, dia apa namanya? Sebetulnya syarat antara 6, 7 dan 8 itu dia sama ya. Oke, silakan dicatat dulu.
Halo Rebecca, ini belum masuk ini di line maupun di WA saya. Sebetulnya kamu tadi ke toilet beneran sudah chat apa enggak sih? Iya, Pak. Ini udah saya kirim kok tadi. Tapi saya belum kirim di WA. Apa? Saya WA. belum kirim di WA, baru di line aja. Nah, baik di line ataupun WA belum masuk ini. Sebentar ya, Pak. Ini saya Saya kirim ulang coba, bentar ya. ya ini di jaringan saya untuk chat-chat yang lain masuk dengan baik ini. Chatnya guru-guru juga masuk dengan baik ini. Berarti kan nggak ada masalah dengan jaringan saya. Sebab di sini di chat saya juga yang masuk cuma chatnya Agnes ini. Belum Rebecca? Halo Rebecca? Kalau kamu nggak jawab, jangan sampai membuat saya mengambil suatu tindakan loh ya. Ya, baik ya, sudah ya untuk reaksi yang ke-8 ya. Oke, untuk hari ini sampai ke-8 dulu ya, karena waktunya kurang 3 menit lagi untuk menjelaskan reaksi yang ke-9 dan ke-10 nggak sempat.